Ya dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 32 HST, dimana pada saat usia 32 HST ini anakannya itu sudah membludak lur. Nih bisa dilihat membludak lur ya, dan tanaman itu hijau segar dan tidak ditemui gejala-gejala jamur. Mungkin ada jamur tapi 1-2 itu adalah wajar, karena yang sempurna itu cuma milik Tuhan Yang Maha Esa lur. Ya dulur, terus kita mau membahas apa? Kali ini kita mau membahas tentang gimana caranya atau cara sederhana supaya tanamannya itu bisa mengerit pupuk, mengirit pengeluaran, dan hasilnya tetap luar biasa atau hasilnya sama seperti kita melakukan treatment sebelumnya. Ya dulur, untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya bisa saja langsung simak di dalam video panjangnya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah berumur 32 HST, dimana pada saat usia 32 HST ini kita melakukan treatmentnya itu amat sangat sederhana lur ya. Bisa disimak dari awal tanam sampai sekarang di usia 32 HST. Perawatan kita itu cuma simple lur, nutrisi yang kita berikan juga amat sangat biasa, tapi hasilnya nih lur ya, kita yang dicari adalah hasil, bukan bagus dan tidaknya yang kita berikan pada tanaman ya. Nah, untuk ini kita itu bisa mengirit pupuk sebanyak 50-70%-nya tergantung masa tanam yang kita lakukan ya, atau yang kita tanam itu. Kalau masa tanam di awal atau MT pertama itu kita bisa mengirit pupuk itu sebanyak 70%. Kalau MT kedua kayak gini, ini kita bisa mengirit pupuk sebanyak 50%-nya. Nah, terus cara sederhana apa ini yang kita lakukan atau pemberian nutrisinya itu gimana? Ya dulur, untuk itu semua itu bisa disimak saja di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya dulur ya, dalam penyimakannya itu dari awal sampai akhir, supaya apa? Supaya info yang kita berikan itu bisa dicerna secara menyeluruh dan tidak menyebabkan dulur semua itu salah persepsi. Dan tidak lupa apa lur, aku tunggu like dan komentarnya dulur. Dalam kita meningkatkan hasil dari tanaman padi, tentunya kita mulainya itu dari awal lur ya, karena kalau pondasinya itu kokoh atau pondasinya itu bagus, dan nanti hasil yang kita dapat atau finishnya atau goalnya itu ya amat sangat baik. Minimal adalah standar gitu lur ya, itu minimal lur ya, minimal standar. Tapi kalau goalnya ya tentunya nggak cuma standar lur ya, yaitu apa? Yaitu meningkat gitu daripada hasil rata-rata yang kita dapat. Karena pondasinya itu dari masa vegetatif, jadi kita membangunnya ya dari masa vegetatifnya ini lur. Gimana cara membangunnya? Ya, untuk cara pembangunannya atau membangun pondasinya, tentunya kita memberikan nutrisi ataupun treatment atau racikan khusus yang sudah kita uji lur ya. Ini kita uji, tidak cuma asal-asalan punya pikiran dibuat itu enggak lur ya, tapi kita sudah pernah mengujinya dulu. Untuk itu yang pertama yang dibangun itu apa? Yaitu adalah yang utama adalah kesehatan dari tanamannya lur ya. Namanya apa? Kalau tanamannya itu sehat, penyerapan apapun itu, unsur apapun itu juga akan sangat baik. Seperti halnya kita lur ya, kalau kita sehat, kita makannya juga enak. Terus kita mau beraktivitas ataupun bekerja itu juga amat sangat enak lur ya. Tapi kalau kita sakit, mau kita diberi makan nutrisi yang bagus ataupun vitamin yang baik, tentunya kita paling makannya cuma sedikit lur ya, karena kan kita nggak fit gitu tubuhnya. Nah, yang pertama pondasinya adalah kesehatan tanaman. Yang kedua apa? Yang kedua kita pencegahan lur, pencegahan dari hama, dari serangan insek ataupun jamur bakteri ya. Tapi kalau untuk itu atau untuk ini kita skip karena kita bertujuannya adalah
untuk meningkatkan dari produktivitas anakan padi. Karena kalau anakannya itu banyak terus produktif, tentunya hasil akhirnya atau goalnya itu amat sangat banyak. Nah, untuk meningkatkannya ini atau memperbanyak dari anakan padi, tentunya kita membutuhkan nutrisi dari pupuk tabur ataupun pupuk spray. Kalau pupuk taburnya ini seperti biasa, kita cukup menggunakan yang subsidi, itu enggak masalah lur ya, cuma urea dan Ponska. Dan dosisnya pun, nah ini juga amat sangat penting. Dosisnya kita di sini juga amat sangat mengirit, yaitu kisaran mengiritnya 50 sampai 70% tergantung masa tanamnya ya. Kalau MT pertama kita bisa mengirit 70%, kalau MT kedua seperti sekarang kita bisa mengirit 50%-nya gitu. Untuk nutrisi spraynya di sini kita ada dua opsi lur ya. Dua opsi, kita mau menggunakan pupuk spray ini, pupuk majemuk, yaitu pupuk ultradap ataupun pupuk sempurna tapi yang dikhususkan untuk tabur atau kocor, yaitu apa, NPK 1616 yang TE. Dari dua pupuk ini tentunya ada plus minusnya, kemarin juga sudah dibahas lur ya. Kalau untuk ini kita bisa menggunakan ini, cara sederhana ini, penggunaan pupuk NPK 1616 yang TE digunakan dalam aplikasi spray. Ini juga sudah aku bahas banyak sekali lur ya, tapi ini aku secara singkat. Ini pupuk ini bisa digunakan untuk spray dengan penambahan lur ya. Dengan catatan ini ya, penambahan. Jangan asal cuma ini aja langsung diaplikasikan. Kalau ini saja diaplikasikan nanti bisa OD itu tanamannya atau overdosis pengaplikasinya, mengakibatkan tanamannya atau daunnya itu gosong lur. Untuk penambahannya di sini kita menambahkan pupuk ini lur, yaitu apa, asam amino super. Di sini kita yang berperan amat sangat penting adalah ini pupuk asam amino super ini, dimana pupuk asam amino itu amat sangat dibutuhkan tanaman lur ya, dimana kebutuhannya itu ya tidak banyak tapi amat sangat dibutuhkan gitu. Terus yang kedua, karena kita sudah sering membahas tentang NPK 16, kita skip lur ya. Kita fokusnya di sini juga nih. Kita kasih opsi lain, yaitu pemberian pupuk ultradam. Ini pupuk majemuk lur ya. Sebenarnya tidak harus pupuk ultradam, bisa pupuk daun yang lain seperti gandasil, terus pupuk kristalon atau pupuk daun yang lain itu bisa. Tapi karena kita adanya ini lur ya, ini ada karena adanya cuma ini ultradap, kita pembahasannya ultradap biar tidak kepanjangan videonya. Untuk pemberian pupuk ultradap ini, untuk hasilnya ini sebenarnya belum aku shot lur ya, tapi hasilnya amat sangat bagus. Ini kalau dibandingkan sama ini yang 1616 TI itu hasilnya itu hampir sama, tapi lebih bagus ini sedikit lur. Ya kisaran 10% sampai 15% lebih bagus kalau kita mengaplikasikan asam amino super dengan ini pupuk ultradap. Tapi kalau kita mengaplikasikan ini nanti kalau pada saat masa generatif kan kita harus ganti lagi lur ya, karena ini cuma digunakan untuk masa vegetatif. Tapi kalau kita menggunakan pupuk ini sampai panen nanti bisa digunakan gitu lur ya. Jadi ada plus minusnya. Untuk dosis kalau kita menggunakan ini untuk pupuk ultradap ini itu sama seperti kita dalam penggunaan boron, yaitu berapa? Yaitu adalah 3 sampai 5 sendok tergantung kebutuhan tanamannya juga. Tapi rata-rata kita cuma menggunakan 3 sampai 4 sendoknya. Kalau 5 sendok itu amat sangat jarang sekali lur aku menggunakannya. Nah, jadi ini tadi lur ya, cara sederhana kita supaya meningkatkan dari produktivitas anakan padi, tentunya banyak anakannya, dan juga bisa meningkatkan hasil dari tanaman padi kita ya. Kita menggunakan ini lur ya, pupuk spray. Andalan kita itu pasti di penyepraian lur ya. Kalau tabur ya standar-standar aja atau di bawah standar gitu, karena ya penyerapan yang paling bagus ya diberikan secara sedikit-sedikit dan diserap secara instan gitu. Namanya generasi milenial lur ya. Ya dulur, bagi sedulur-dulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar lur ya, dan tidak lupa tinggalin like-nya lur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.